Transformasi digital. Transformasi digital itu seperti apa sih, Mas? Hai Sobat DJs, ketemu lagi kita di DI Academy dan kali ini kita akan membahas mengenai transformasi digital. Kita kedatangan tamu spesial yaitu pakar digital Mas Riza Bahaswan. Tapi jangan lupa untuk subscribe channel kami di DI Academy, kepoin juga Instagramnya di @diacademy.id dan juga websitenya di www.diacademy.id. Mas Riza Bahaswan, ketemu lagi kita Mas. Nih, kabarnya masih sehat? Harusnya dong ya, tentunya ya. Mas Riza Bahaswan, sebelumnya kita sudah membahas mengenai digital itu apa gitu kan. Sekarang di episode berikutnya kita akan pengen tahu nih transformasi digital. Transformasi digital itu seperti apa sih Mas? Jadi dari bahasanya ya. Ya. Nah, jadi transform itu kan berubah gitu ya. Jadi perubahan digital. Nah, apa yang kita ubah gitu kan? Yang kita ubah adalah ya apa yang kita lakukan sekarang gitu. Karena kembali lagi ya, kalau teman-teman lihat di episode sebelumnya tentang apa itu digital ya, kita membahas masalah data gitu ya. Artinya harus ada data yang akan kita proses dalam melakukan transformasi itu sendiri seperti itu. Jadi simpelnya adalah teman-teman sudah punya belum data yang mau teman-teman proses. Simpelnya itu ya, transformasi digital seperti itu. Jadi sama seperti sebelumnya yaitu data konvensional dirubah ke data digital gitu ya. Nah, di dalam transformasi digital tuh ada scope apa aja, Mas? Oke, jadi kalau kita ingin melakukan transformasi digital, itu penting kita memiliki yang pertama adalah mindset digital itu sendiri. Mindset. Kemudian harus ada infrastrukturnya. Dan kemudian yang tak lupa ketinggalan adalah skill-nya. Karena jangan sampai nanti ingin menjalankan misalkan digital marketing ya, skill-nya nggak tahu ya, jangan ya. Tapi kita harus tahu skill. Jadi yang pertama mungkin kita akan bahasin mindset-nya itu sih. Mindset transformasi digital itu seperti apa? Ya, mindset digital itu adalah kesiapan kita ya untuk menjalankan aktivitas digital itu sendiri. Karena mindset konvensional dan digital itu kan berbeda gitu ya. Kalau kita mungkin bicara konvensional itu kan lebih kepada tujuan apa yang ada di lapangan itu yang kita, apa yang terlihat gitu ya. Di lapangan itu yang kita kembangkan gitu ya. Tapi kalau kita bicara digital yang kita lihat adalah data. Jadi penting kita harus tahu ini core datanya apa nih. Kalau kita bicara marketing, core datanya adalah customer. Kalau kita bicara SDM, ya manajemen SDM, core datanya adalah pegawai kita atau staff kita. Kalau kita bicara keuangan, uang ya. Kalau kita bicara proses, ya mungkin bisa jadi unit produk. Ya seperti itu. Jadi mindset kita adalah kita harus siap bahwa ya kita akan fokus pada salah satu core data itu. Ya itu. Jadi apapun prosesnya, kalau bahasanya sekarang adalah ada KPI-nya, ya itu semuanya pada unit yang dalam satuan yang sama itu core digitalnya apa gitu ya. Itu mindset. Jadi harus penting banget kita membuka mindset kita sebelum kita bertransformasi dari konvensional ke digital gitu ya. Nggak yang kita ngotot, pokoknya saya maunya begini aja gitu ya. Nggak mau saya seperti itu tuh kayaknya dunia baru yang saya nggak kenal gitu. Karena akhirnya mereka nggak bisa bertransformasi kalau misalnya memiliki mindset yang masih sama seperti sebelumnya. Nah, jadi ada misalkan contoh kasus gini ya. Kita awalnya ini paling umum di pemasaran ya. Ini karena memang yang paling banyak digital adalah pemasaran. Misalnya gini, kita bisnis ikan hias gitu ya. Kalau di offline kan bisnis konvensionalnya kita majang ikan kita di kolam gitu ya, dan sebagainya. Kemudian kita ke online ya, mungkin kebanyakan orang akan foto kolamnya bukan ikannya. Kemudian mereka ayo dibeli sekarang. Jadi kayak buka toko. Padahal tidak seperti itu ya. Kita harus nanti akan kita bahas soal skill ya, harus punya teknik copywriting, harus punya website, infrastrukturnya ya, harus tahu bagaimana menggiring konsumen di online seperti apa. Karena kan berbeda di offline. Kalau di offline kan kita tinggal nunggu konsumen datang. Tapi kalau di online nggak bisa gitu ya. Kita harus undang konsumennya atau kita cari ya seperti marketplace yang sudah ada kayak di mall gitu ya. Kita masuk sana. Jadi berpikir seperti itu. Ada prosesnya yang dilewati, makanya itu namanya transformasi gitu ya. Nah, tadi udah bicara mindset, sekarang kita bicara infrastruktur. Infrastruktur apa aja yang dibutuhkan untuk kita bisa bertransformasi digital, Mas? Ya, tentunya kalau kita bicara infrastruktur,
itu adalah tempat kita untuk memproses data, gitu ya. Memproses data yang paling umum adalah server, ya, server, hosting dan sebagainya, ya, jaringan data. Karena kalau dulu mungkin masih pakai lokal, gitu ya, sekarang sudah harus ada jaringan datanya, gitu ya. Kemudian ada untuk menjaga data kita, ya, platform security dan sebagainya. Kalau dalam praktisnya, ya, kalau dalam marketing adalah website, ya, aplikasi, itulah infrastrukturnya, gitu ya. Ada infrastruktur yang kita bangun sendiri, ada infrastruktur yang kita menggunakan vendor. Nah, itu tergantung model bisnisnya itu sendiri, gitu ya, mau seperti apa infrastrukturnya, kayak gitu. Jadi selain mindset, kita juga harus benar-benar menyiapkan infrastrukturnya, ya Mas, ya, nggak asal bertransformasi gitu aja, gitu. Yang berikutnya adalah mengenai skill. Skill apa aja yang dibutuhkan untuk kita bisa bertransformasi digital, Mas? Ya, skill ini yang teman-teman harus belajar, gitu ya, karena banyak orang di luar sana enggan masuk dunia digital itu karena mereka merasa mereka gaptek, gitu ya. Nah, padahal gaptek itu kan kondisi dia pada saat itu, pada saat dia tidak tahu apa itu digital, gitu ya. Nah, makanya ada DE Academy, ya, nah, untuk mempelajari skill itu, gitu ya. Nah, jadi skill apa aja sih yang perlu ada, gitu ya. Jadi ini sama seperti di struktur bisnis, gitu ya. Ada bagian strategiknya, ada bagian manajerial, ada bagian operasional. Ya, jadi masing-masing itu ada skillnya sendiri-sendiri. Ya, kalau di puncak direksi, ya, harus punya kemampuan membaca data, kemudian melakukan analis, kemudian melakukan forecasting dan sebagainya, ya. Tingkat manajerial yang sekarang bahkan sudah dibantu oleh AI untuk melakukan forecasting, gitu. Jadi pihak tingkat manajerial itu juga harus mampu dalam konsep dalam kasus ini, ya, digital itu harus mampu untuk memahami AI itu sendiri, kemudian bagaimana mengoperasikan dan sebagainya. Kalau tingkat operasional, ya, tergantung jobnya dia, ya kan. Kalau misalkan di dalam marketing itu ada ya, kalau secara ininya, ya, mudahnya adalah seperti Google Ads, ya, Facebook Ads, kayak gitu-gitu, ya. Bagaimana mendatangkan traffic, bagaimana meningkatkan konversi di website atau di marketplace, kemudian bagaimana engage dengan customer, ya, sehingga mereka melakukan repeat order, ya, seperti itu. Kemudian kalau di SDM, infrastruktur skillnya yang dia harus dimiliki, ya, kalau misalkan dia HRD, dia harus bisa mengoperasikan platform yang dia buat atau pihak ketiga buat, gitu. Karena kan mungkin kebanyakan kalau untuk platform HRD itu menggunakan pihak ketiga, ya. Nah, jadi dia harus bisa mengoperasikannya, ya. Seperti itu. Jadi scoop-scoop itu yang paling penting kita untuk bertransformasi digital, ya, Mas, ya. Oke, kita akan lanjut untuk bicara seberapa penting atau kenapa sih kita harus bertransformasi digital. Tapi kita nikmatin dulu, Mas. Ini kopi yang enak banget dari Satu Matra. Rasakan dulu kesegarannya seperti apa. Enak banget kan, Mas? Iya, nanti kita kalau undang Mas Riza, kita akan sediakan lagi kopi dari Satu Matra. Oke, Mas Riza, kita akan lanjut lagi mengenai seberapa penting atau kenapa sih kita harus bertransformasi digital. Oke, jadi salah satunya yang paling penting adalah supaya kita tidak tertinggal oleh kompetitor. Nah, itu yang pertama, ya. Bahaya itu. Kemudian yang kedua, ya, yang tidak kalah pentingnya adalah jangan sampai kita tertinggal oleh customer. Nah, jadi selain kompetitor, customer yang malah ninggalin kita kalau kita nggak bertransformasi digital. Betul. Jadi apalagi, ya, customer. Jadi kalau kita tidak mampu memahami customer, ya, dengan digital ini, ya, kita akan kehilangan mereka. Ya, mereka mungkin akan beradaptasi dengan hal-hal baru, gitu ya. Kayak misalkan sekarang jangankan itu, ya, dalam konsep smartphone, gitu ya. Dulu mungkin orang kenal dengan BlackBerry. Benar. Ya, sekarang mana itu BlackBerry? Udah ketinggalan, ya, karena dia tidak bertransformasi. Walaupun dia sudah digital, tapi sebenarnya tapi dia tidak mengupdate, ya. Tidak mengupdate kondisi pasar seperti itu. Perilakunya tidak diupdate. Jadi ketinggalan akhirnya. Jadi even orang sudah bertransformasi digital, tapi jangan merasa bahwa mereka itu sudah stuck begitu aja, Mas, ya. Karena ternyata digital itu dinamis, ya. Perubahannya begitu cepat. Ketika kita tidak mengikuti laju kecepatan perubahan dari digital itu, ya, kita akhirnya ketinggalan. Gitu. Yang terjadi oleh BlackBerry itu tadi. Waduh, sayang banget, ya. Termasuk juga Nokia. Betul. Ya. Sadarnya terlambat, gitu. Ya. Bahkan selain itu juga
selain dari Facebook selain dari HP ya, itu di sosial media juga seperti itu. Facebook, Instagram, bahkan TikTok itu kan mereka saling beradu gitu ya. Iya. Untuk memuaskan konsumen mereka. Ya, kalau kita lihat mereka kan berperang ya di dalam algoritma ya. Benar, Facebook, TikTok itu berperang di dalam algoritma. Jadi itu cara mereka untuk menjaga market mereka. Karena kalau misalkan Facebook ketinggalan, marketnya udah akan diambil TikTok sudah. Benar. Kalau dulu itu ada namanya dari teks, habis itu berupa visual gambar, foto, visual bergerak secara video gitu. Itu kenapa TikTok, YouTube menjadi tren saat ini gitu ya. Orang berlomba-lomba untuk bisa bikin konten video. Oke, Mas Riza. Nah, itu tadi Sobat Digis, kita sudah bicara bersama Mas Riza Bahaswan membahas mengenai transformasi digital, dan tentunya Sobat Digis jangan sampai ketinggalan laju perubahan dari digitalisasi itu sendiri. Terakhir, Mas Riza, berikan dong pesan-pesan buat Sobat Digis mengenai pembahasan kita hari ini. Oke ya, buat Sobat Digis ya, dalam menghadapi dunia digital yang semakin terus berkembang ya, jadi harus teman-teman punya yang namanya keinginan ya untuk terus beradaptasi, karena selain perubahan market yang tadi sempat kita singgung dalam videonya ya, perubahan market, perubahan kompetisi ya, teman-teman juga harus siap berubah gitu ya, dengan mempelajari ilmu-ilmu baru ya, karena tidak ada henti-hentinya ya, digital itu berkembang gitu ya. Ya, teman-teman harus memilih platform yang tepat untuk teman-teman berkembang di dalam dunia digital itu, seperti itu. Oke, Mas Riza, terima kasih. Ketemu lagi kita di episode berikutnya. Sama-sama.